Salve saudara-saudariku yang terkasih, kembali bersama saya Pastor Posinus Gulowese. Pada kesempatan ini marilah kita membahas satu topik, yaitu KPP, kursus persiapan perkawinan. Dalam beberapa kesempatan ada beberapa saudara-saudari kita yang bertanya kepada saya, Pastor, apa sih tujuan dari KPP atau dari kursus persiapan perkawinan itu? Saudara-saudariku yang terkasih, silakan Anda baca ya kitab hukum kanonik Kanon 1063. Dikatakan di sana kurang lebih bahwa tujuan dari persiapan perkawinan itu adalah supaya calon pengantin itu mempersiapkan diri mereka untuk membentuk perkawinan dan sekaligus membentuk keluarga yang harus dipelihara di dalam semangat Kristianitas. Nah, apa sih semangat Kristianitas? Berarti mereka nanti memelihara perkawinan itu dengan semangat atau prinsip indisolubilitas, atau tidak bisa atau tidak boleh diceraikan. Sekali perkawinan itu dilangsungkan secara sah dan disempurnakan dengan persetubuhan, maka hanya kematianlah yang memisahkan keduanya. Dan ini ada di dalam Injil, saudara-saudariku yang terkasih. Nanti Anda silakan baca misalnya Injil Matius bab 19 ayat 5-6. Apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi inilah semangat Kristiani salah satunya. Lalu yang kedua juga supaya sungguh-sungguh ya memegang teguh prinsip atau sifat dari perkawinan itu, yaitu monogami. Jadi prinsip monogami, tidak ada poligami dalam gereja Katolik. Dan tidak hanya itu saudara-saudari yang terkasih, perkawinan di dalam gereja Katolik harus dibentuk, harus dibangun untuk seumur hidup. Jadi tidak hanya 2 tahun atau 3 tahun, jadi harus dibentuk untuk seumur hidup. Lalu tujuan yang kedua adalah supaya suami dan istri itu dari hari ke hari melalui panggilan perkawinan mereka itu menuju pada kesempurnaan. Mereka bisa semakin kudus dalam kehidupan mereka ya sebagai suami dan istri. Saudara-saudari terkasih, kalau kita membaca kitab suci misalnya, maka kita menemukan panggilan luar biasa dari suami dan istri itu. Silakan Anda nanti membaca kitab Kejadian ya bab 1 ayat 28. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah di sana? Bahwa ya suami dan istri diberkati oleh Tuhan Allah, yaitu Adam dan Hawa itu ya, diberkati oleh Allah supaya mereka beranak cucu dan bertambah banyak memenuhi muka bumi ini. Apa yang luar biasa di sana? Berarti sejak penciptaan Tuhan Allah tidak lagi menciptakan manusia langsung dari tanah, tetapi justru suami dan istri itu dijadikan oleh Allah atau diangkat oleh Allah atau ditambahkan martabatnya oleh Allah sebagai co-kreatornya atau rekan kerjanya di dalam meneruskan kehidupan di dunia ini. Jadi sebenarnya saudara-saudari yang terkasih, bersyukurlah sebagai orang tua, bersyukurlah sebagai suami dan istri. Saudara-saudari, bapak dan ibu, pasangan suami dan istri itu diberikan anugerah martabat yang baru oleh Tuhan Allah sebagai co-kreatornya. Luar biasa bukan? Kalau kita membaca Amoris Laetitia ya dari Paus kita, Paus Fransiskus, dikatakan di sana bahwa ya tujuan dari kursus persiapan perkawinan itu adalah supaya suami dan istri itu siap memasuki hidup nyata perkawinan. Ya, calon pengantin ya, calon pengantin, calon pasangan suami dan istri itu siap ya dengan disposisi hati yang baik ya, di dalam iman, di dalam komitmen mereka untuk membentuk keluarga, mereka memiliki disposisi batin yang baik, dan dengan begitu mereka siap untuk melaksanakan, untuk menghidupi panggilan perkawinan itu seumur hidup mereka. Saudara-saudariku yang terkasih, yang juga harus diperhatikan oleh kita di dalam kursus persiapan perkawinan itu berarti calon suami dan istri itu juga disadarkan atau diberitahu apa sih tujuan perkawinan menurut gereja Katolik. Tentu saja bapak dan ibu atau saudara-saudari punya tujuan perkawinan itu. Tetapi apa sih tujuan dari gereja? Tujuan perkawinan menurut gereja Katolik bisa kita lihat di dalam kitab hukum kanonik Kanon 1055 paragraf pertama misalnya, yaitu kebaikan suami dan istri. Berarti ada dasar kitab sucinya, bisa kita lihat di dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 18. Dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 18 itu Tuhan Allah bersabda, tidak baiklah jika manusia seorang diri saja. Berarti tujuan dari perkawinan di situ adalah supaya pasangan itu baik adanya dan jangan dipersempit
hanya mencari atau memperoleh atau mengalami kebahagiaan. Tidak. Karena bisa jadi demi kebaikan, saudara-saudari tidak bahagia. Bagaimana misalnya baru menikah lalu salah satu pasangan di PHK, harus pontang-panting, harus berjuang. Tentu saja tidak bahagia ya secara finansial, tapi harus berjuang bersama-sama. Itu ya, berjuang bersama-sama, tidak meninggalkan satu sama lain atau tidak menyalahkan satu sama lain, tapi saling menguatkan. Itu demi kebaikan ya satu sama lain. Lalu yang kedua adalah terarah pada kelahiran anak. Jadi makanya di dalam gereja Katolik ya, persetubuhan itu prokreatif ya, terarah pada kelahiran anak dan bukan rekreatif hanya untuk bersenang-senang. Nah, tidak ya. Lalu yang ketiga adalah pendidikan anak. Jadi itu tujuan perkawinan menurut gereja Katolik. Dan saudara-saudari yang terkasih, calon pasangan suami dan istri menerima ya pemahaman berkaitan dengan ini dalam kursus persiapan perkawinan. Itu saja saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan memberkati. Amin.